Ya, jadi kita jumpa lagi pelajarannya ini ya, regresi dan korelasi. Kita masuk dulu apa itu regresi linier sederhana. Ini bahannya dari internet saya download, silahkan cari aja di internet, banyak ya. Nah, kita masuk keterangan dulu teori-teorinya. Nah, ini dia. Analisis atau uji regresi merupakan kajian dari hubungan antara satu variabel yang diterangkan atau explained variable dengan satu atau lebih variabel yang menerangkan. Nah, kalian jangan salah ya, jangan stres kalau explained ya, EXPLN kita bikin singkatannya. Ini sama dengan disebut dengan variabel yang diterangkan. Berarti ini variabel kalau bahasa Indonesia namanya terikat. Ya, oke. Kalau dia atau kalau bahasa Inggrisnya dependent. Kalau explanatory, EXPLR, ini berarti menerangkan atau bahasa Indonesianya variabel bebas atau independen. Kalau cerita-cerita bodoh-bodohnya, bukan maksudnya ini nggak ada di buku ya. Apa itu bebas dan terikat? Ya, umpamanya kita lihat ya, umpamanya ada Y ini tidak bisa berdiri sendiri. Y ini harus diterangkan oleh umpamanya katakanlah X1, X2 dan seterusnya. Ya, kita ketahui di kehidupan ini tidak ada yang berdiri sendiri. Semua selalu ada sebab dan akibat. Nah, iya kan? Tidak ada yang memang itu udah ciptaan Tuhan. Makanya dibuatlah orang-orang pintar zaman dulu. Ada yang diterangkan, ada yang menerangkan ya. Nah, analisis regresi banyak digunakan dalam perhitungan hasil akhir penulisan karya ilmiah. Ya, betul sekali. Hampir semua saat ini ya yang biasa-biasa penelitiannya itu menggunakan regresi. Nanti kalau kalian sudah mau tamat harus buat skripsi. Skripsi itu kan penelitian karya ilmiah, dia harus dibuktikan dengan regresi. Nah, analisis regresi ada hitungan statistik, di mana ada uji signifikansi, uji T, uji F, uji ANOVA, dan hipotesis. Nah, itu nanti saja kita bahas, tetapi perlu kalian ketahui, regresi itu sebenarnya tidak berdiri sendiri. Banyak yang terlibat di situ. Nah, kita lihat, kalau dia regresi linier sederhana, apa ini? Nah, kalian mesti ingat, kalau ada dalam statistik berbau sederhana, ya kan? Sederhana itu berarti lebih besar, sama dengan dua, nggak ada lebih besarnya, dua variabel. Dia harus dua, nggak boleh lebih dari dua. Itulah dikatakan sederhana.
lawannya sederhana tentu tidak sederhana. Sederhana restoran Padang itu ya kan. Nah, tetapi sering kalau bahasa Inggrisnya itu bukan bahasa Inggris, bahasa Inggrisnya berganda. Nah, kalau dia berganda harus atau sering bahasa Inggrisnya disebut multiple. Nah, kan multiples artinya lebih dari dua, multi. Nah, itu nggak boleh satu, harus lebih besar dari dua. Bukan lebih besar sama dengan ya. Multi itu nggak ada yang dua. Itu kalau dua berarti masih dianggap sederhana. Nah, ini juga kadang-kadang dipakai kalau kalian baca buku. Ada nanti kalian baca buku, ada statistik. Apa itu? Statistik namanya univariat. Nah, jangan bingung kalian, apa pula ini? Nah, ya kan? Ada buku kalian menyebut bivariat. Nah, ada buku juga menyebut dengan multivariat. Nah, macam-macam buku itu. Suka-suka hati penulisnya lah, tapi itu semua benar. Artinya kalau statistik univariat itu berarti satu. Dia hanya menceritakan satu variabel. Kalau bivariat, multi lebih dari dua. Jadi kalau di buku-buku itu kan macam-macam istilahnya. Cuman kalian, nah ini dia. Nah, inilah yang kita lihat sederhana. Jadi kalau sederhana itu tidak lagi univariat, dia udah termasuk ke bivariat. Kalau ada buku mengatakan begitu ya, macam-macam buku itu. Nah, kita masuk kemari. Ada di sini katanya menggambarkan hubungan satu variabel bebas atau prediktor X dengan satu variabel tak bebas atau respon atau Y, digambarkan secara garis lurus. Nah, macam mana pula ini? Ya, sebenarnya ya, regresi itu tak lebih dari membuat ramalan atau prediksi. Jadi sebenarnya kita itu membuat ramalan ke depannya macam mana berdasarkan yang masa lalu. Makanya bisa dia digambarkan secara sumbu X dan sumbu Y. Inilah dia. Nah, kalau dibuat persamaan matematikanya menjadi seperti ini. Y sama dengan A tambah BX. Nah, apa itu A? Y itu adalah garis regresi atau variabel respons atau variabel terikat. Ya, A itu konstanta atau intercept atau perpotongan sumbu vertikal. Nah, kalau kita gambar, kita lihat gambarnya ya. Ini saya belah supaya kelihatan. Nah, supaya dia kelihatan. Nah, ini saya ceritakan. Nah, Y sama dengan A tambah BX. Kalau BX ini berarti B kali X. Kalau dilihat gambarnya, ini dia dibuat secara visual atau secara grafis, di mana Y ini adalah variabel T R K T, X itu adalah B B S, terikat sama bebas. Nah, itu maksudnya. Nah, Y aksen.
adalah garis. Nah, kalau ini perhatikan baik-baik, banyak yang udah tak mau ujian skripsi ini aja nggak tahu dia kalau ditanya sebetulnya Y itu apa. Ya, Y itu adalah kalau dia digambarkan secara garis dalam grafik, di mana letak A atau konstanta itu? Inilah A. Lihat nih. Perpotongan dengan sumbu vertikal. Di mana letak B? B itu adalah slope. Slope itu ini. Di mana letak X? X itu di bawah ini. Oke. Nah, kita lihat lagi. Masuk ke selanjutnya. Nah, berapa nilai A dan nilai B bisa dihitung dengan menggunakan rumus berikut ini. Agak ribet dia. Kenapa? Panjang. Kok balik kemari biasalah ya. Kenapa? Ini dia rumusnya. Langkah pertama kita harus tahu tadi Y sama dengan A tambah BX. Pertama kita cari dahulu nilai SAP, baru SAP. Dah. Kok susah kali rumusnya, Pak? Ya memang gitulah, tanyalah sama penemunya kenapa kayak gitu. Aku tak tahu kenapa kayak gitu rumusnya. Nah, ini rumusnya seperti ini, tetapi nanti kalau ada kalian lihat dosen atau buku berbeda rumusnya, ada. Coba kita lihat ya. Kita googling di internet. Itu banyak, ada yang tengok ya, ada yang ya rumus regresi sederhana titik PDF. Ini gak usah PDF lah. Ada dia. Nanti kalian lihat di sini kan ada semua panjang-panjang. Ada nanti simple. Dia harus B dulu dicari baru dapat A. Macam-macam itu ya. Yang penting kita tidak salah. Tapi kalau ada orang bikin rumus kayak gitu nggak apa-apa, belum dia, karena memang ada. Dia berasal dari diturunan. Nah, ini kita lihat. Nah, mudah-mudahan ada rumusnya. Ini dia. Ini perhatikan. Sama. Ya. Ada yang berbeda. Dia harus dicari dulu B, baru dia masuk ke A. Ya, tapi itu nggak masalah. Nanti makin lama kalian makin pintar, nanti kalian akan dapat di sisi lainnya. Oke. Nah, di sini ada sebuah soal nantinya. Kalian disuruh ada 8 soalnya. Ya, ini kalian baca aja nanti. Nah, kita masuk ke latihannya. Ada soalnya di sini, apakah konsumsi kalori per hari mempengaruhi BB? Inilah data kalori, ini BB. Ada berapa mahasiswa dihitung? Nah, kita lihat ada 10 mahasiswa. Nah, kita coba, kalau kalian mau buka yang cepat ini harus di Excel. Kenapa di Excel? Karena nanti ada kali, kuadrat ya. Kalau dia di
di manual capek kali, tapi nggak apa-apa. Ya, bisa kita lakukan di Excel, bisa kita lakukan di secara manual. Tapi kalau sedikit seperti ini sih oke-oke aja. Nah, inilah datanya. Udah dimasukkan. Supaya kita bisa menggunakan rumus, tentunya harus kita cari ada X kuadratnya, ada X kali Y, terus ada apalagi nih, N-nya udah kita ketahui 10. Nah, supaya lebih seru lagi, cobalah kalian kerjakan, tapi kita pendekin datanya. Datanya hanya 5. Ini aja sampai si Intan. Ya, coba kalian buat tabel. Ini X, ini Y, cari X kali Y, cari. Oke, silahkan. Selamat bekerja. Mudah-mudahan amal ibadah kalian diterima oleh Yang Maha Kuasa.